Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita ketahui bersama bahwa buku Anak Soleh ini adalah sebagai buku pegangan siswa. Kita adalah madrasah, wajib hukumnya mulai kelas 1 sampai kelas 6 semua itu bisa melakukan sholat 5 waktu. Lah, buku Anak Soleh ini sebagai syarat atau sebagai tiket anak untuk masuk ke gerbang sekolah meskipun musim pandemi. Setelah itu, ketika anak sudah sholatnya terpenuhi, berbahasa baik sesuai dengan tuntunan buku Anak Soleh ini, maka anak diperbolehkan untuk masuk gerbang. Setelah itu, di dalam buku Anak Soleh ada lanjutan yaitu taklid juz amma. Nah, di dalam juz amma itu perlu penyamaan lagu sesuai dengan yang kita miliki yaitu lembaga yang maju adalah sebuah lembaga yang mampu mengembangkan kurikulumnya sehingga siswa mendapatkan ilmu yang lebih daripada standar minimalnya. Salah satu contoh di dalam Al-Quran hadis itu anak kelas tertentu harus hafal surat. Maka sebagai lembaga yang baik harus mengembangkan. Bagaimana cara mengembangkannya? Tidak hanya pada hafal surat ini, tapi hafal juz amma. Pengembangan yang kami cetuskan adalah pengembangan hafal juz amma kelas 1 sampai kelas 4. Terus yang kedua, tentang akidah akhlak, standarnya manusia harus berakhlak sebagaimana akhlak-akhlak yang telah dicanangkan oleh Rasulullah yang telah distandarkan di dalam kurikulum negara. Akan tetapi sebagai lembaga yang baik harus mempunyai terobosan bagaimana mengoptimalkan program tersebut sehingga anak-anak betul-betul menjadi anak yang soleh dan soleh. Saya yakin tidak akan bisa menjadi anak yang soleh dan solehah kalau gurunya tidak mencetuskan terobosan-terobosan tertentu. Contoh, saya membuat pengembangan yaitu namanya buku panduan anak soleh yang di dalamnya yaitu tentang doa-doa, doa sebelum belajar, terus doa-doa harian, serta di dalamnya ada dosa. Terus target yang harus terpenuhi sebagai anak yang soleh, pengamalan dari akidah akhlak yang telah dicanangkan oleh kurikulum negara. Saya mencetuskan sholat 5 waktu wajib, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Di rumah wajib tadarus Al-Quran selain juga TPA, belajar minimal 1 jam, berbahasa halus, kemudian mendapatkan paraf persetujuan dari wali murid. Terus setiap pagi anak ketika masuk ke pintu gerbang madrasah dicek satu-satu apakah sudah sholat apa belum. Jika belum sholat maka wajib mengkodok di tempat madrasah yang telah disediakan. Contoh seperti ini. Ini centang-centang ini berarti betul-betul melaksanakan dan mendapatkan persetujuan dari orang tuanya. Kalau silang berarti anak tersebut tidak melaksanakan. Nah, setiap minggu maka wali kelas harus ngecek dan meringkas atau memberikan tanda tangan sebagai wujud bahwa buku Anak Soleh betul-betul telah dicek. Dan buku Anak Soleh adalah pegangan utama bagi anak-anak biar menjadi anak yang soleh. Tanda anak yang soleh 1, pandai membaca Al-Quran. Yang kedua, selalu mendoakan orang tuanya. Yang ketiga, berbahasa halus dan berakhlak baik terhadap orang tuanya khususnya dan umumnya kepada masyarakat yang lebih luas.
Bagaimana? Apakah bisa betul-betul bisa? Bisa. Karena saya mencetuskan buku namanya buku Anak Soleh ini betul-betul terlaksana di lembaga kami, sehingga anak tidak berani, nggak berbahasa halus dengan orang tua. Sebab apa? Harus ada tanda centang. Jika anak tidak berbahasa halus, maka harus tanda silang, dan itu setiap hari harus dicek dan diisi oleh anak setiap hari. Inilah pengembangan kami, pengembangan buku Anak Soleh dari wujud pengembangan Al-Quran Hadis dan Akidah Akhlak, dan SKI sebagai suri teladan Rasulullah SAW. Pengembangan ilmu dan pengamalan ilmu. Seorang siswa ketika berangkat dan pulang sekolah wajib mendoakan orang tuanya di depan gerbang madrasah di bawah pengawasan bapak ibu guru. Dan bagi yang tidak diantar, maka wajib pula mendoakan ayah ibunya ketika di rumah, dan ibunya mengamininya dengan alat deteksi, yaitu buku panduan anak soleh, mengisi setiap harinya, lalu diberi paraf oleh ayah ibunya. Setelah anak-anak mendoakan ayah ibunya di depan gerbang madrasah, maka anak masuk ke depan gerbang madrasah dengan membawa buku Anak Soleh, langsung dibuka dan dicek oleh bapak ibu guru apakah sudah sholat 5 waktu atau belum. Jika ada yang bolong sholatnya, maka wajib mengkodok di halaman madrasah di tempat khusus yang tampak diawasi oleh guru. Dan setelah mengkodok sholat bagi yang melanggar, baru boleh masuk ke dalam kelas mengikuti kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan pengembangan bacaan Al-Quran dan hafalan juz amma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj. Wassama'i dzatil buruj. Wal yawmil maw'ud. Oke, sekarang Pak Ibad ulangi ayat 1, 2, 3, saya gabung. Kontribusi Dr. Ibad untuk pengembangan pembelajaran dan ilmu pengetahuan, yaitu mencetuskan buku Anak Soleh sejak tahun 2013. Dr. Ibad mempelopori dengan kegiatan yang diarahkan untuk pengembangan pembelajaran dan ilmu pengetahuan. Program tersebut akan berhasil jika ada sosialisasi antara pencetus buku dengan guru-guru lain dan pegawai madrasah. Selain itu, selain sosialisasi, maka Dr. Ibad memahamkan dan mengumpulkan sosialisasi kepada wali murid agar wali murid juga paham serta mendukung. Untuk buku Anak Soleh, agar dapat dipahami oleh para guru dan pegawai madrasah, maka diadakan pelatihan bersama, memahamkan kepada seluruh guru agar seluruh guru sepaham dengan pencetusnya.
Tujuan pelatihan kepada semua guru adalah satu, menyamakan persepsi dan menyamakan tujuan. Menyampaikan isi materi, salah satu contoh kelas 1 dengan kelas 2 sampai kelas 6 materinya berbeda-beda. Kelas bawah menggunakan materi dengan materi standar anak, standar kelas 2 distandarkan kelas 2, dan seterusnya. Sehingga program akan berhasil jika ada kerjasama yang baik antara pencetus dengan guru-guru lain yang juga bekerja sebagai abdi negara. Alhamdulillah.